Selamat datang Kak di Innowing Podcast, di mana kita bisa membahas apapun yang lagi viral atau yang mungkin bisa jadi informasi untuk masyarakat gitu. Nah, Kak Gerald ini kan dari Menko Sospol ITB ya Kak ya. Hmm. Itu bisa dijelasin Kak apa Kak Menko Sospol itu tupoksinya apa dan apa aja di sana? Ya, selamat siang teman-teman. Nah, kalau misalnya podcast gak ada siang-siang kan ya, Iya, aku lupa. iya nggak apa-apa Kak. Saya Menko Sospol KMITB. Nah, eh, sekarang itu diamanahkan untuk bisa melakukan eskalasi isu, kajian, dan juga propaganda, serta pergerakan mengenai isu sosial politik yang masuk ke dalam ranah kemahasiswaan, terutama juga yang dipedulikan oleh mahasiswa sendiri, dan juga bagaimana kita bisa merespon terhadap permasalahan-permasalahan bangsa yang ada sekarang. Gitu sih sederhananya. Kalau misalnya lebih rincinya, mungkin bisa lihat di akun KMITB atau Kotak Suara ITB. Di situ ada beberapa postingan juga mengenai kajian-kajian kita. Dan kita sekarang lagi berusaha untuk membersamai juga gerakan masyarakat, termasuk juga aliansi masyarakat untuk membawa isu terkait Omnibus Law. Gitu. Jadi pada dasarnya Menko Sospol itu mengawasi jalannya hukum dan sosial politik di bangsa Kak ya, di negara ini Kak ya. Ya, dan terutama sih tahun-tahun ini kita topiknya lebih ke resiliensi, jadi ketahanan. Nah, ketahanan itu bisa dikorelasikan sama ketahanan bangsa, kalau misalnya di framework-nya juga ada 4 sektor gitu ya, ada dari segi ekonomi, kelembagaan, juga dari sosial. Nah, itu kita turunkan menjadi suatu isu-isu topik tematik yang bisa kita bahas. Jadi intinya mengumpulkan isu-isu untuk dibahas gitu Kak ya, dari Mm-mm. negara. Itu lalu Ya. setelah ada isu-isu itu nantinya akan diapakan Kak? Apakah nanti akan ada percakapan dari mungkin pihak pejabat atau bakal ada diskusi atau bagaimana Kak? Nah, sebenarnya sih sederhananya ya kita tahu bahwa sekarang gerakan masyarakat sudah semakin meluas dan juga banyak yang sudah melakukan aksi-aksi demonstrasi ada di lapangan terkait juga Omnibus Law, dan ini hubungannya juga kalau menurut kami berpengaruh sama keadaan climate politik di Indonesia. Nah, makanya kita pengennya adalah kita menciptakan suatu ketahanan politik tersebut. Gimana? Ya berarti kita harus bisa mengatasi permasalahan seperti oligarki yang sudah banyak dibahas oleh banyak kalangan, dan juga permasalahan ketidakstabilan politik yang akan diciptakan jika ada perbuatan-perbuatan dari pemerintah yang memang melanggar undang-undang dasar ataupun juga mengarah kepada mengarah kepada adanya obstruction terhadap konstitusi yang ada gitu. Kalau misalkan dari isu-isu itu yang tadi kakak katakan, ketika ada pemerintah yang mengarah ke mungkin yang merugikan masyarakat dan sebagainya, dari Menko Sospol ITB sendiri ini bakal melakukan apa gitu? Ya, kalau kita kan fokusnya pertama untuk membawa narasi itu dulu juga ke masa kampus ya. Banyak yang harus dicerdaskan, jadi kita melakukan kajian juga sama seperti kampus-kampus lain, dan kita mengusahakan bentuk-bentuk aksi propaganda seperti melakukan postingan lewat sosial media dan juga untuk melakukan dukungan-dukungan tersebut gitu. Namun memang kayak kita juga mengetahui banyak peran yang berbeda gitu. Misalnya sekarang gerakan masyarakat sedang melakukan gugatan mengenai Surprise Omnibus Law, ya kita juga ikut mengkawal, kita membantu dalam bagaimana untuk menarasikannya bersama mahasiswa, dan harapannya juga bisa mengeskalasikan isu-isu yang sebenarnya sekarang juga makin meluas gitu topik-topiknya terkait Omnibus Law itu sendiri gitu. Ya mungkin tadi sudah disinggung tentang Omnibus Law, tapi untuk podcast kali ini, episode kali ini mungkin kita nggak akan membahas tentang itu, tetapi saya ingin membahas tentang mungkin ingin tahu pendapat kakak mengenai wacana Wakil Menhan kemarin bahwa akan diadakan pendidikan militer untuk mahasiswa. Memang itu tidak diwajibkan dan sudah diklarifikasi juga oleh Pak Nadiem Makarim
bahwa memang itu tidak ada kewajiban, hanya opsi saja, hanya sifatnya volunteer, yang dimana akan ada juga yang ikut akan berhak mendapatkan SKS juga. Nah, menurut kakak, apakah itu hal yang hal yang important gitu untuk di kalangan mahasiswa untuk pendidikan militer itu sendiri gitu? Bagaimana kak? Agak agak menarik sih ketika kamu bilang kata-kata important gitu ya. Seakan kayak hal ini adalah hal yang memang harus penting dibahas sekarang gitu. Kalau aku sih sejujurnya merasa bahwa isu ini adalah isu yang emang tidak relevan untuk diangkat sekarang. Banyak juga dari lembaga-lembaga masyarakat juga menolak ini, kayak kenapa sih harus melakukan konsep pembuatan komcatnya ini dari mahasiswa gitu, melakukan pelatihan tersebut ya. Kenapa nggak memanfaatkan basis yang udah ada seperti lewat menwa gitu ya, atau bahkan juga sekolah-sekolah akademi militer kan juga udah banyak yang udah mempunyai pelajar-pelajar yang memang sudah mengetahui ya pendidikan mengenai militer. Nah, ini targetnya apa gitu? Apakah targetnya untuk melakukan kesan penanaman akan bela negara yang harus dengan tata cara militer, atau ada keinginan lain gitu yang kita masih juga berusaha untuk pahami gitu. Terutama sih kayak sekarang kan juga masih dalam bentuk pembahasan ya. Apakah bakal berbentuk seperti penanaman pendidikan kewarganegaraan juga gitu. Apakah juga akan membahas tentang cyber security, tentang ideologi dan lain-lain. Itu juga hal-hal yang menurut aku penting sih dibahas sekarang. Namun kenapa akhirnya itu juga memperluas bahasan kita. Kenapa bela negara harus didefinisikan dengan pengamalan terhadap menjadi tenaga yang akan diarahkan sebagai untuk mengisi ke komcat tersebut gitu. Nah itu kak, banyak juga alasan-alasan yang mungkin beredar di media-media. Ada yang bilang bahwa wacana ini diperuntukkan karena untuk meningkatkan bela negara, rasa bela negara, atau rasa bela negara dari mahasiswa itu sendiri. Padahal sebenarnya kan beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah, itu ada juga teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan demo tentang hal ini. Mereka menganggap bahwa bela negara kan tidak harus dalam bentuk militer gitu kan kak. Banyak juga yang berkecimpung di hal lain, misalnya atlet atau di bidang kesenian dan lain sebagainya, itu juga bagian dari bela negara. Tapi kenapa pendidikan militer ini seakan-akan wajib dilakukan untuk meningkatkan rasa bela negara dari mahasiswa sendiri gitu. Nah, menurut kakak kira-kira bela negara bagi kakak itu yang seperti apa sih untuk kalangan mahasiswa terutama itu? Mungkin tadi sempat nyelentuk juga ya terkait kenapa harus kita melakukan pendidikan militer ini gitu. Ya mungkin anggapannya adalah ketika Indonesia kan memang memiliki kekuatan militer yang dibilang posisinya 16 dari 137 negara di Indonesia. Power index-nya juga cukup besar gitu ya, 0,2-an kalau nggak salah. Dan harapannya adalah alutsista kita bisa memiliki kemampuan keterampilan kemampuan yang bisa bersaing dengan negara-negara lain, dan juga bahkan masyarakat pengen disaingkan supaya bisa mirip kayak Korea Selatan gitu. Nah, menurut aku sih kalau emang konteksnya adalah untuk menunjukkan kemampuan ketahanan negara kita, ya itu bisa dilakukan dengan cara lain gitu. Tadi aku udah bilang ya, kayak memperkuat dari resimen mahasiswa itu kan juga udah sebenarnya pendidikan kepada mereka itu bisa dieskalasikan lebih baik dari segi pendanaan atau kelembagaan juga. Nah, kalau mau ngomong intensi gitu ya, ya sebaiknya sih kalau misalnya mau melakukan pendidikan bela negara yang baik, yang kita butuhkan sekarang, terutama untuk mahasiswa yang emang bakal menjadi demografi yang penting gitu ya di tahun-tahun generasi kita, yaitu melakukan pendidikan yang memang bisa meningkatkan kemampuan riset dan inovasi, terutama kalau menurut aku dalam meningkatkan produktivitas kita, menghasilkan suatu teknologi-teknologi yang memang berdaya saing dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan kalau misalnya emang mau dikonteksin sama apa yang kita bisa bilang sebagai kontribusi kita kepada bangsa gitu. Menurut aku sih pendidikan tersebut kalau misalnya emang mau juga dibahas mengenai kampus merdeka gitu ya,
cukup kalau misalnya hanya ngebahas kebebasan kita untuk mendapatkan mata kuliah yang memang tidak berbeda dengan apa yang kita pelajarin sekarang gitu. Bagaimana dengan aspek ideologinya, bagaimana dengan aspek prinsip-prinsip yang diajarkan yang dasarnya yang memang harus bisa menunjang terkait mata kuliah-mata kuliah tersebut gitu. Memang bisa kalau kita mau coba untuk menanamkan pemahaman mengenai pendidikan militer dalam 2 SKS, tapi kan tetap harus ada dasarnya, ada apa misalnya kayak pemahaman kita terkait geopolitik juga, pemahaman kita mengenai analisis, mengenai pertahanan juga gitu, ataupun ya sesederhana bagaimana untuk melakukan strategi dan juga identifikasi permasalahan bangsa kita. Itu menurut aku yang penting gitu untuk bisa ditanamkan kepada kita, masyarakat Indonesia dalam rangka untuk mencapai ketahanan bangsa itu. Tapi bukankah wacana ini justru kalau misalnya memang wacana ini diperuntukkan hanya untuk volunteer atau hanya orang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin ingin merasakan bagaimana pendidikan militer, bukankah ini di satu sisi memang itu menguntungkan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin dia dulunya bercita-cita untuk menjadi tentara misalnya, atau pernah mencoba untuk ikut pendidikan militer tapi akhirnya gagal dan lain sebagainya. Di satu sisi mungkin mereka berharap wacana ini direalisasikan gitu. Di sisi lain itu banyak yang sudah kakak katakan tadi, sudah banyak apa ya, banyak hal-hal yang lebih penting untuk harusnya dibahas gitu. Nah, menurut kakak bagaimana kak gitu? Apakah bukankah itu nanti ada ketimpangan keadilan gitu antar mahasiswa? Sebenarnya sih ya karena memang ini isu yang cukup spesifik ya, aku lebih membiarkan juga kepada lembaga negara atau pemerintah sekarang untuk masuk ke Kemendikbud untuk mengkaji ini lebih lanjut gitu ya terkait isu ini. Tapi menurut aku ada baiknya kita juga melakukan suatu peninjauan terkait kejadian-kejadian yang terjadi selain itu gitu. Misalnya, kenapa ketika kita lagi melakukan kajian mengenai pendidikan militer, masih banyak kasus-kasus yang menurut aku sekarang itu membatasi kemampuan kita untuk berbicara di depan umum atau membawa demokrasi kita lebih baik gitu. Misalkan ya hal-hal seperti pembungkaman, habis itu peretasan dan juga bentuk-bentuk kriminalisasi terhadap orang-orang yang bersuara itu berjalan bersamaan gitu dengan kejadian ini, dan itu ibaratnya ya jadi gak mismatch aja. Kalau misalnya kita pakai nalar awam aja ya, kenapa hal itu harus bisa terjadi sekarang gitu kan, berarti kan emang ada korelasinya gitu, ada korelasinya mengenai kejadian-kejadian yang doxing, atau ada juga penangkapan aktivis-aktivis juga, dan juga bahkan BEM-BEM kampus ada yang dihack gitu. Ini mengarah kepada apa? Dan menurut aku ini semakin meningkatkan kecurigaan kita gitu terkait tindakan yang dilakukan sama pemerintah sekarang. Nah, itu juga Kak, ada yang berspekulasi bahwa wacana ini itu justru langkah dari Menhan untuk mengembalikan Indonesia ke Orde Baru. Ya. Kakak berspekulasi seperti itu juga apa gimana? Jadi kalau aku sih ya mungkin kasusnya bakal beda, soalnya kan Orde Baru yang kita lawan adalah sentralisasi dan juga adanya orde tersebut, yaitu eksekutif yang memang dia sudah abuse of power gitu ya. Nah, tapi sekarang musuh kita secara politik yaitu akan lebih luas dan lebih sulit karena kita berhadapan dengan oligarki sekarang kan. Dan oligarki tersebut juga ya yang menguasai basis massa partai juga cukup besar dan juga punya sumber daya gitu. Nah, bagiku ada pentingnya kita supaya untuk melihat gitu ketika tindakan pembungkaman dan bentuk-bentuk penyelewengan HAM ini terjadi secara bersamaan, dan juga adanya musuh-musuh terkait elit-elit politik yang memang semakin membuka jati dirinya gitu. Kita itu bukan berhadapan dengan orde baru lagi, bahkan menjadi berhadapan sama orde yang lebih baru lagi, di mana sekarang eksekutif dan juga legislatif itu banyak yang memiliki pemahaman yang sama akan bagaimana caranya untuk menerapkan kekuasaan mereka gitu. Dan yang kita takuti adalah kekuasaan tersebut sudah berlebih gitu, sudah mencapai abuse of power dan sudah melanggar undang-undang dasar. Tapi ada juga yang beralasan bahwa wacana ini itu diperuntukkan misalnya andaikan Indonesia harus berperang lagi dan pemerintah terpaksa untuk mempersenjatai rakyat seperti Korea misalnya.
Ya. itu masyarakat bisa melindungi diri mereka sendiri dengan adanya pendidikan militer ini. Hmm. Kakak bagaimana, Kak? Karena kalau misalnya dibandingkan dengan Korea Selatan, ya karena mereka kan sampai sekarang pun mereka masih perang dingin dengan Korea Utara kan. Ya. Apabila ada perang lagi, ya otomatis pemerintah mereka harus mempersiapkan masyarakatnya untuk bersenjata gitu. Nah, apakah Hmm. Indonesia juga punya urgensi seperti itu kira-kira? Kalau menurut aku sih sekarang kita kita kan nggak, aku sih belum lihat ada spekulasi Indonesia harus berperang melawan siapa. Kenapa? Karena ya sekarang kan perangnya bukan perang fisik ya, malah menjadi perang dagang kan Ya, konteksnya. Kita melihat adanya dorongan pemerintah untuk menarik investasi besar-besaran dari negara-negara lain, terutama juga untuk penanaman pabrik di Indonesia seperti apa. Dan kalau misalnya call of action kita untuk berperang, ya menurut aku ada bahaya juga ketika kita hanya berlandaskan kepada tenaga mahasiswa, ini kan konteksnya mahasiswa, ya, untuk melakukan masuk ke dalam Komcat, dan juga kemungkinan mereka akan melakukan berperang. Kenapa ya? Karena kita pernah melihat kejadian di negara yang memang dia tidak bisa menjalankan tidak bisa menjalankan kemampuan militernya karena ya tenaga militer dari masyarakatnya juga tidak mampu untuk bersaing ataupun juga memanfaatkan alutsista yang ada gitu, tidak mampu, tidak tidak cukup berani gitu ya dalam memiliki prinsip seperti TNI yang ya tentara yang masuk ke dalam komponen utama gitu, sehingga kita kita akan mendapatkan masyarakat yang memang setengah-setengah dan tidak memperkuat juga basis pertahanan kita gitu. Terutama ya menurut aku ketika akhirnya di ranah militer hal itu adalah hal yang urgent gitu. Sehingga kalau misalnya Indonesia gagal dalam melakukan itu, mereka akan melakukan apa? Diplomasi gitu. Ya balik lagi, menurut aku sih memang tidak perlu diarahkan kepada sana. Kecuali kalau misalnya kita pengen diajarkan, tapi di luar konteks pendidikan militer ini ya, diajarkan bagaimana untuk mempertahankan negara kita terhadap ancaman-ancaman global seperti sekarang cyber war gitu. Bagaimana kita melakukan proteksi diri dan perlindungan data dan lain-lain. Itu penting sebenarnya menurut aku, dan itu bisa diajarkan lewat mata kuliah yang memang bisa diterapkan bahkan sampai ke organisasi-organisasi mahasiswa juga. Sehingga kita juga punya kekuatan untuk bisa mengadvokasikan permasalahan-permasalahan bangsa dengan kemampuan strategi yang cukup secara di dunia maya gitu. Ya, harus bisa naik level dong, kita jangan ya. jangan main di fisik aja. Tapi kalau Pak Nadiem bilang itu wacana pendidikan militer ini mungkin bagus untuk pengembangan kepemimpinan dari mahasiswa sendiri dan juga pengembangan mental otomatis, karena memang mahasiswa juga pastinya harus nggak cuman harus pinter dalam intelektual tapi juga mental juga harus baja gitu. Menurut kakak apakah memang wacana pendidikan militer ini bagus untuk mahasiswa mengembangkan kepemimpinan mereka dan juga membuat mental mereka semakin kuat? Aku tidak bisa aku juga sebenarnya ada sepakatnya juga ketika di skema militer itu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu ya dalam membaca situasi dan juga bagaimana berstrategi gitu. Tapi sebenarnya yang aku pikirkan adalah memang kasus nyatanya kalau misalnya mahasiswa sekarang melakukan apa gitu. Dalam artian apakah hanya bentuk komando-komando tersebut masuknya komando lapangan. Nah, kalau misalnya di ITB sendiri kita punya hal-hal tersebut gitu. Kita ada diklat OSKM gitu yang dimana di situ ada danlab, ada kita melatih bagaimana untuk melakukan mengajarkan teknis lapangan dan bagaimana untuk memimpin pasukan juga gitu. Tapi konteksnya adalah untuk menjalankan kaderisasi gitu. Nah, kenapa nggak itu yang dikuatkan kalau mau gitu kan? Itu makin bagus juga kalau misalnya pemerintah mau gitu, atau berikan tenaga-tenaga ahli yang memang sama mahasiswa, maksudnya kerjasama juga terkait pro kontra kayak gimana. Nah mereka yang memang bisa mengajarkan bagaimana sih cara untuk memimpin gitu, bagaimana cara untuk melakukan organisasi secara lapangan dalam
membawa suatu pergerakan-pergerakan gitu. Nah itu bisa. Berarti harusnya dari pemerintah sendiri Hmm. mendukung adanya kegiatan pendidikan kepemimpinan mental di kampus masing-masing ya kak ya. Nggak harus ada Hmm. di pendidikan militer. Nggak usah. Karena gini kak, mungkin ada beberapa oknum kampus yang mungkin selama ini tuh ini kontroversial nih kak. Hmm. Ospek itu seakan-akan jadi apa ya? Jadi tempat untuk pendidikan mental, tapi pada dasarnya prakteknya itu mereka justru menghancurkan mental, bukan Hmm. melakukan pendidikan mental gitu. Oke. Sehingga banyak yang ya banyak mungkin kasus-kasus yang akhirnya mengundurkan diri DO atau bahkan sampai bunuh diri atau apa gitu ya. Nah, oknum-oknum seperti ini kan mereka tuh seakan-akan melakukan pembulian hanya berkedok pendidikan mental gitu. Hmm. Nah, dengan adanya pendidikan militer ini kan jadi tersentralisasi gitu, Kak. Jadi semua rata gitu pendidikan mental dan juga mereka ditangani oleh militer sendiri yang dimana mereka paham bagaimana cara pendidikan mental dan kepemimpinan yang benar gitu. Menurut kakak Hmm. bagaimana kak? Kalau aku sih beda sih, soalnya gini, makanya kenapa kita tidak setujunya dengan bentuk pendidikan militer adalah karena ketika pendidikan militer kita diarahkan untuk bisa obey the rules atau ya, mempercayai dari komando yang dilakukan gitu. Sedangkan kalau misalnya di pendidikan yang kita lakukan di mahasiswa, ya kita memang membentuk mental supaya bisa melakukan kerjasama tersebut gitu. Ketika misalnya di organisasi, bagaimana untuk berhadapan dengan teman-teman yang memang sejawat tapi memiliki kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda. Kamu kan juga harus mengondisikan bagaimana supaya bisa melakukan internalisasi dengan baik. Mirip dengan cara kepemimpinan militer tersebut, tapi bedanya adalah tujuannya. Kita bergerak mahasiswa itu bukan untuk menciptakan sistem komando gitu, tapi emang tujuannya untuk bisa mengaktualisasikan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Nah, yang kita permasalahkan ya kan, ya memang pendidikan militer ini harapannya bukan menjadi suatu hal yang menekan kita supaya kita bisa melakukan bela negara dengan mematuhi aturan saja, tapi bisa mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran kita dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin di situ bentuk bela negara yang aku harapkan. Tapi bagaimana dengan itu tadi kak, oknum-oknum yang mereka itu hanya berkedok pendidikan kepemimpinan dan mental Hmm. saja. Tapi pada Hmm. dasarnya mereka hanya meluapkan emosi, hanya menjadi apa ya, hanya menekan mental dan sebagainya. Itu bagaimana kak mengatasi oknum-oknum yang seperti ini, oknum-oknum mahasiswa yang seharusnya menggunakan kegiatan ospek ini dengan esensi yang baik gitu, yang Hmm. seharusnya, tetapi malah dirubah sehingga melenceng dari tujuan yang seharusnya. Nah, di sini mungkin karena aku Menko Sospol ya, aku ada temanku yang jauh lebih mampu sebenarnya ngomongin tentang ini, yaitu PSDM, ngomongin tentang sumber daya manusia. Dia tahu bagaimana kaderisasi berjalan bahkan di pandemi ini gitu. Nah, namun ya mungkin aku berusaha untuk menjawab misalnya terkait kasus mental gitu. Aku juga pernah mendatangi klinik poliklinik yang memang banyak menangani masalah kesehatan mental akibat ospek, dan sejujurnya mereka rata-rata juga memiliki pengalaman-pengalaman trauma juga kalau misalnya kita melihat bagaimana kemampuan psikis mereka memang tidak bisa menghadapi permasalahan itu. Nah, harapannya sih seharusnya sistem yang ada dibikin sama sama pendidikan tersebut bisa beradaptasi dengan keadaan itu dengan melakukan iterasi. Jadi ketika memang kasusnya sudah terjadi, kita bisa mengevaluasi kepada siapa pelakunya, dan harapannya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, bahkan untuk berikutnya itu tidak dilakukan proses-proses yang memang hanya bersuara tapi tujuannya emang untuk menyakiti mental tersebut gitu. Bisa dilihatnya kayak gimana ya, kalau misalnya sistemnya gitu-gitu aja gitu ya, tahun tahun sekarang sama tahun berikutnya yang sakit mental misalnya ada 100 orang gitu, tahun berikutnya masih pakai sistem yang sama, ya berarti di situ nggak ada iterasinya, nggak ada belajarnya dari pendidikannya, dan harapannya di sistem kaderisasi kita bisa melakukan proses pembelajaran iterasi tersebut supaya nggak jadi tuh kalau misalnya dibahas sistem uh, orang yang jatuh terkait akibat permasalahan mental kan dia bukan cuma gara-gara satu kasus aja, tapi banyak sistem.
dari sistem di luarnya gitu yang kita nggak tahu, yang harus diatasi. Misalnya bagaimana kemampuan pengkadernya juga untuk memahami yang dikader gitu, bagaimana mereka melakukan sikap tenang rasa, dan bagaimana mereka mendidik secara baik gitu, dan tidak hanya untuk memenuhi spekator atau tujuan yang diarahkan. Nah itu perlu menurut aku filtering terhadap hal-hal tersebut supaya nanti nggak kejadian lagi hal yang kamu sebutkan tersebut gitu. Berarti intinya untuk kalau masalah pendidikan kepemimpinan dan mental yang diwacanakan oleh Wakil Menhan ini melalui pendidikan militer itu bisa dilakukan dengan maksimal di kampus masing-masing. Berarti wacana ini bukan menjadi urgensi yang harus dilakukan ya Kak ya, pendidikan militer ini Kak. Oke Kak, mungkin terakhir Kak, Kakak memandang pemerintah sekarang itu bagaimana Kak? Dan apa isu-isu yang lebih penting untuk sekarang selain di luar Covid ya Kak ya, yang mungkin bisa menjadi gebrakan Indonesia untuk bisa lebih baik gitu untuk mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Menurut aku sih banyak tindakan pemerintah sekarang yang memang udah lagi menyimpang dari tujuan yang mereka harusnya melakukan apa. Maksudnya aku melihat itu dari tataran idealnya gitu. Harusnya kan pemerintah bisa melakukan redistribusi fiskal mereka supaya mereka juga punya power, kekuasaan, dan bahkan punya pengaruh juga untuk bisa memerintah masyarakat agar menerapkan agar bisa menciptakan kestabilan dalam, baik itu dari kestabilan ekonomi, sosial, dan lain-lain gitu. Nah itu sebenarnya tools-toolsnya banyak banget yang mereka milikin gitu ya. Mereka punya kementerian-kementerian, mereka punya sumber daya dan lain-lain yang memang dibutuhkan sekarang supaya masyarakat itu tidak kebingungan gitu dalam menghadapi pandemi ini, terutama kalau misalnya 5-10 tahun ini bagaimana kita udah diharapkan bisa mencapai Indonesia yang lebih baik, terutama harapannya bisa jadi Indonesia maju kan. Masih jauh mungkin mencapai Indonesia maju. Kenapa? Karena kita masih di tahap menengah, kita masih naik turun grafik terkait PDB kita yang memang menurut aku bakal tetap turun juga nanti dan belum bisa menjadi indikator kita mencapai negara maju. Sehingga menurut kalau misalnya bisa pemerintah untuk perbaiki terutama tindakan-tindakan politik mereka gitu yang udah bertentangan dengan amanat yang mereka harus lakukan gitu, dan juga berani untuk melakukan restrukturisasi birokrasi, terutama juga menghadapi korupsi, nepotisme yang memang sudah malah terjadi. Itu yang menurut aku penting untuk bisa dilakukan dalam 5-10 tahun lagi supaya generasi kita nanti yang paling ngerasain, oh ternyata di tahap ini pemerintah memilih tindakan untuk mengingat akan masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang sedang kesulitan di era pandemi, dan juga mereka menjadi support kita gitu dalam supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan ini. Tapi kan nyatanya enggak. Nah, itu yang aku sayangkan sih, dan akhirnya menunjukkan perlawanan itu cukup besar terhadap pemerintah sekarang. Lalu kita sebagai mahasiswa apa yang harus kita lakukan Kak untuk membantu pemerintah untuk lebih menjalankan kerjanya lebih baik lagi di negara ini gitu, atau mungkin kalau misalnya kita tidak usah membantu pemerintah lah, ibaratnya apa yang harus kita lakukan gitu untuk mungkin kita sebagai mahasiswa berjalan sendiri untuk memajukan negara ini gitu, apalagi di era pandemi ini seharusnya kan ada tipping point gitu Kak, ada gebrakan yang mungkin bisa jadi peluang kita untuk menjadi lebih baik, menjadikan negara ini lebih baik gitu Pak. Kalau misalnya kalian udah ngebaca gitu ya kasus-kasus yang ada di Indonesia sekarang, contohnya sekarang banyak rancangan undang-undang yang lagi dibuat, bukan cuma Omnibus Law, tapi juga ada rancangan undang-undang pungkas gitu ke PKS, habis itu juga ada RUU, kemarin tuh ada wacana mengenai RUU Ibu Kota, RUU, dan bahkan yang baru ada RUU terkait revisi BI gitu ya, BI, MK juga. Nah, ini banyak banget nih, makin banyak banget kasus yang menurut kita harusnya nggak kayak gini gitu tindakan yang dilakukan. Nah, kita bisa suarain hal tersebut. Bawa rancangan undang-undang yang penting untuk memproteksi masyarakat yang memang membutuhkan perlindungan haknya di situ.
RUU masyarakat adat gitu ya, itu penting gitu. Terus juga kita juga bisa melakukan rekomendasi kok sama pemerintah kita mengenai skema ekonomi apa yang kita harapkan, skema lingkungan apa yang kita harapkan, bagaimana proteksi lingkungan, bagaimana isu terkait climate change bisa diangkat juga di Indonesia gitu. Kenapa gerakan kita belum semasif yang lain di negara-negara lain? Itu kan menjadi pertanyaan besar juga. Ya, memang sih gerakan lingkungan hidup adalah gerakan yang masih cukup baru dibandingkan sama gerakan terkait ketenagakerjaan atau agraria, tapi poin sekarang malah menjadi suatu tahap yang penting ketika kita udah tahu pandemi ini bisa dipermasalahkan tentang masalah natural causes, dan ini dipengaruhi juga terkait perubahan climate kita gitu, dan climate change, jadi kita bisa angkat juga dan bikin gerakan tersebut jadi gerakan nasional bahkan sampai tahap internasional, sehingga masyarakat di luar sana tahu kalau misalnya mahasiswa itu masih memperjuangkan mahasiswa itu lebih baik lagi dalam memperjuangkan bagaimana pemerintah mereka untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang memang membantu masyarakat. Gitu. Sebenarnya dari mahasiswa sendiri itu banyak banget mahasiswa yang punya ide kreatif, ide cemerlang untuk kemajuan Indonesia. Bahkan mungkin bisa dibilang kalau misalnya dari jurnal-jurnal mahasiswa yang pernah ditulis gitu ya, itu banyak sekali Kak ide-ide yang mungkin bisa jadi gebrakan di Indonesia atau bahkan di dunia. Hanya saja kenapa tidak terrealisasi? Itu yang juga jadi permasalahan Kak. Kenapa Indonesia nggak punya ruang untuk mahasiswa untuk berkarya lebih gitu Kak. Misalnya ketika kita punya ide, itu hanya sebatas bisa kita tuangkan melalui tulisan gitu Kak. Dan setelah tulisan itu apalagi nggak ada Kak. Sedangkan itu ide-ide yang menurut saya itu banyak yang cemerlang, banyak yang mungkin bisa menjadi perubahan buat Indonesia itu. Seperti contohnya ini deh, mungkin pesawatnya Pak Habibie gitu, yang ujung-ujungnya masuk museum gitu. Meskipun ada pro kontra masalah itu. Seharusnya pesawatnya Pak Habibie ada yang bilang seharusnya nggak usah dimasukkan museum atau apa. Tapi kan itu bisa dibilang karya anak bangsa yang bisa jadi gebrakan buat Indonesia gitu Kak, bahkan di dunia. Nah, menurut Kakak bagaimana Kak untuk kita sebagai mahasiswa itu supaya ide kita itu tidak hanya berhenti dalam tulisan, tapi mungkin kita bisa realisasikan gitu Kak, tanpa harus ngemis-ngemis ke pemerintah, karena kalau kita ngemis ke pemerintah pun mereka nggak akan menyediakan lapangan buat kita gitu Kak. Nah, mungkin aku agak konteksin juga sama Bibi. Berarti ketika kita itu tetap harus mempercayai ada pemerintahan yang lebih baik gitu. Kenapa? Karena ya tujuannya pemerintah, satu-satunya lembaga yang bisa melakukan redistribusi dan juga bagaimana untuk menciptakan keatanan sosial yang lebih adil, ya memang harus ada pemerintahnya gitu. Kenapa? Karena mereka yang mengetahui kondisi ideal masyarakat, mereka yang tahu informasinya, mereka yang tahu datanya. Cuman kita yang harus memberikan urgensi tersebut gitu kepada mereka. Contoh yang Habibie, kenapa akhirnya pesawat itu jadi di museum aja, ya karena kita gagal untuk mencapai proses industrialisasi tersebut gitu. Kita gagal untuk meningkatkan kapasitas pabrik-pabrik kita dalam melakukan produksi yang bersaing dengan negara lain, sehingga ketika ancaman resesi semua orang bekerja secara informal gitu. Dan Indonesia melihat potensi ini harusnya sebagai pemerintah yang baik untuk menciptakan lembaga-lembaga industri-industri formal yang memang penting supaya kita bisa menciptakan supaya bisa menjadi pendukung untuk tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan informal. Itu tetap, misal pemerintah bikin proteksi perusahaan-perusahaan dalam otomotif supaya nanti bengkel-bengkel di daerah itu masih bisa tetap hidup gitu. Nah, peran mahasiswa masuknya kemana? Ya, kita harus bisa menjamin mereka supaya lahan pekerjaan yang disediakan sama perusahaan-perusahaan ini emang tujuannya supaya bisa untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja yang baik gitu. Dengan apa? Dengan skema pajaknya gitu, bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa menghasilkan pajak yang memang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, sekarang kasusnya kayak ya kasus-kasus semisalkan kita kan pengen menciptakan positive externalities ya kepada daerah-daerah yang kita milikin. Dari sektor perumahan misalnya, banyak pajak-pajak yang kita bisa dapatkan dari
pembangunan infrastruktur, terutama apartemen atau kawasan-kawasan pemukiman yang dimiliki sama pemilik lahan yang cukup besar gitu, kayak di kawasan Jakarta, real estate di Jakarta dan lain-lain. Yang sebenarnya mereka udah mendapatkan benefit yang cukup besar dari segi uang, dari segi pendanaan, tapi pajaknya juga nggak seberapa yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Sehingga itu akhirnya menguntungkan segelintir pihak aja gitu. Nah, pemerintah itu harusnya bisa ngelakuin redistribusi itu. Kenapa? Karena mereka punya kekuasaan politik untuk mengarahkan mereka untuk redistribusikan wealth mereka, kekayaan mereka. Gimana cara mahasiswanya bisa membaca tersebut? Ya kita punya suara sebenarnya, kita punya pemikiran, siapa aja yang menurut kita salah gitu, siapa aja yang menurut kita cukup berwenang tapi tidak memanfaatkan kekuasaannya dan tidak malah merugikan rakyat, itu yang kita harus tentang supaya sedikit demi sedikit pemerintahan yang memang solutif dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu benar-benar terwujud gitu. Karena balik lagi Kak, tadi banyak juga yang mahasiswa yang mungkin peduli climate change misalnya. Mereka menulis, melakukan penelitian bagaimana supaya climate change ini bisa diatasi. Apalagi Indonesia kan jantung dunia gitu Kak. Benar-benar oksigen supplier oksigen terbesar itu di Indonesia gitu. Nah, tapi faktanya misalnya kayak PLN gitu kan, itu kan mereka masih menggunakan tenaga uap yang justru akan merugikan iklim yang ada di Indonesia gitu. Ketika mahasiswa ada yang punya inovasi sudah membuat mobil listrik, motor listrik, yaitu mereka hanya sebatas berhenti di situ gitu. Nggak bisa jauh dikembangkan supaya climate change ini atau mungkin bahkan bisa merubah ekonomi Indonesia gitu. Jadi lapangan-lapangan itu yang tidak tersedia di Indonesia. Terkait inovasi ya, menurut aku mungkin kita masih melihat bahwa proses-proses inovasi yang dilakukan di Indonesia itu kayak membuat mobil listrik itu belum bisa dieskalasikan menjadi suatu industri yang cukup kapabel gitu untuk bersaing gitu. Kenapa ya? Karena memang butuh nggak cuma masalah inovasi doang, nggak pemikiran doang dan juga karya, tapi bagaimana bisa merealisasikan tersebut menjadi suatu bentuk-bentuk produk atau karya yang memang bisa dinikmatin sama masyarakat secara luas. Dan itu yang makanya menurut aku perannya dari lembaga pendidikan bahkan juga dari pemerintah supaya bisa memfasilitasi tersebut. Ya kalau misalnya mahasiswa yang inovatif tadi gitu nggak punya kapasitas cara untuk bikin perusahaan, ya ajarin mereka supaya gimana cara bisa bikin perusahaan. Kan ada tuh lembaga riset ataupun juga orang yang berpengalaman yang bisa membantu dalam sektor tersebut. Atau kuliahkan mereka ke luar negeri atau gimana ya itu bahkan sekarang kita juga LPDP udah banyak dibahas kan kayak kok LPDP-nya tidak mendapatkan lama-lama semakin oversupply dan lain-lain gitu. Benefitnya apa gitu kepada bangsa Indonesia? Apakah emang kita akan menghasilkan orang-orang tersebut akan mendapatkan benefitnya di luar, tidak mau balik lagi ke Indonesia? Enggak. Dan kita harus bisa untuk menciptakan suatu skema di mana tenaga kerja di Indonesia itu akan menjadi pangsa pasar yang jauh lebih besar dan demografinya pendidikan tinggi dibanding sama negara lain supaya kita kompetisinya itu bisa lebih luas gitu. Permainan kompetisi kita bisa semakin luas. Dengan cara apa? Ya berarti kita advokasikan juga hal-hal tersebut. Ini ada orang-orang pintar, tolong dibikin skema kelembagaannya, tolong diajarin cara untuk bikin ini gitu. Jadi pemerintah fasilitasi tersebut, mahasiswa juga tertarik untuk mengeksplor bidangnya, dan akhirnya kita benar-benar bisa mencapai generasi emas 2045. Terima kasih kalau gitu untuk waktunya untuk diskusi kali ini, karena memang intinya banyak sekali kita sebagai mahasiswa seharusnya memanfaatkan privilege kita, memanfaatkan suara kita untuk membangun negara ini gitu. Tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk masyarakat luas, karena memang peran mahasiswa itu sangat besar dan sangat penting di negara. Baik Kak, kalau gitu terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih untuk diskusi kali ini. Ya, terima
Terima kasih Kak.